Pada permulaan abad kedua Hijriyah, kejelekan mazhab Khawarij telah dapat dirasakan. Mereka memproklamirkan bahwa seseorang yang mengerjakan dosa besar menjadi kafir dan akan menjadi penghuni neraka secara abadi, sedangkan mayoritas umat Islam kala itu mengatakan, mereka masih seorang mukmin, hanya saja tak seorang mukmin yang fasik dikarenakan melakukan dosa besar. Abu Hudzaifah Wasil bin Atta ketika itu, mengikuti pengajian yang diadakan oleh Hasan al-Basri dan berguru kepadanya. Suatu hari masalah pelaku dosa besar ini menjadi tema pembahasan dan Hasan al-Basri mengatakan apa yang dipegang oleh umat. Akan tetapi Wasil bin Atta mempunyai pendapat lain. Dia berkata, komentar dan pendapatku mengenai pelaku dosa garis bawah ini adalah bahwa ia bukan seorang mukmin dan bukan pula seorang kafir. Ia berada dalam suatu tempat di antara dua tempat al-manzilah baina al-manzilatain. Pendapatnya ini membuat Hasan al-Basri marah dan mengusirnya dari majelis pengajiannya dan Wasil bin Atta mengasingkan diri dan memilih masjid sebagai tempat pengasingannya. Lalu bergabunglah dengannya Umar bin Ubaid dan jamaahnya. Oleh karena itulah dia dan pengikutnya dijuluki Al-Mutazilun atau Mutazilah. Wasil bin Atta sendiri adalah salah seorang sastrawan terkemuka dari kalangan mutakalimin. Dia selalu menukar huruf ra dengan huruf jin. Di dalam Al-Kamil, Abu al-Abbas al-Mubarak berkata, Wasil bin Atta mempunyai satu keanehan, yakni ia tidak fasih melafalkan huruf ra, oleh karena itu ia selalu berusaha meniadakannya dalam setiap kata pembicaraannya dari huruf tersebut dan dia tidak menguasainya. Hal itu karena rendah susunan kata-katanya. Dalam hal ini seorang penyair Mu'tazilah, Abu Turuk ad-Dalabi, memuji kemampuan memperpanjang khutbah-khutbahnya serta kemampuan menghindarkan diri dari keseringan menggunakan huruf ra dalam pembicaraan sehingga nampak hampir tidak pernah ada sama sekali dalam kalimat. Kalimatnya, sebagaimana dilukiskan dalam syair. Seorang alim yang pandai menukar huruf penakluk setiap rival diskusinya kebatilannya sanggup mengalahkan kebenaran. Ulama lain mengomentarinya dengan bersyair. Dia jadikan kebajikan bagi hiasan kehidupannya menghindari huruf ra hingga syair pun tercela jadinya. Tidaklah pernah berucap, matara, dan semisalnya namun menjadikan, al-Ghats sebagai penggantinya. Wasil ibnu Atta sebenarnya bukanlah seorang sastrawan, namun ia menjuluki dirinya sebagai sastrawan, hanyalah semata-mata bermaksud agar mempunyai prestise di mata para wanita soleh sehingga ia dapat mengawininya. Ia banyak meninggalkan karya tulis berupa buku, di antaranya Talah, Ashnaf al-Murjiah, Al-Taubat, Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain, Ma'ani Al-Quran, Al-Hitab fi Al-Tauhid wa Al-Adl, Majara Bainah wa Bain, Amr bin Ubaid, Al-Sabil ila Marifat Al-Haq, Al-Dawah dan Kitab Tabagat Al-Ilm wa Al-Jal. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 80 Hijriyah dan meninggal dunia pada tahun 181 Hijriyah. Sedangkan yang dimaksud, Amr bin Ubaid adalah Abu Usman, Amr bin Ubaid bin Bab budak Bani Akil, seorang teolog dan zahid. Kakeknya berasal dari Sabi Kabil, salah satu daerah di Sin. Amr bin Ubaid merupakan tokoh Mu'tazilah pada zamannya. Di antara kedua matanya terdapat tanda-tanda bekas sujud. Hasan al-Basri pernah diminta komentarnya, seraya berkata, aku ditanya tentang seorang tokoh yang seolah-olah dididik oleh malaikat, seolah-olah dibina oleh nabi, jika terjadi sesuatu hal masalah ia langsung bertindak menyelesaikannya. Jika memerintahkan sesuatu maka dialah yang paling komitmen terhadapnya, dan jika melarang sesuatu maka dialah yang paling gigih menghindarinya. Berdiri dikarenakan oleh suatu masalah maka langsung duduk, jika duduk karena suatu masalah maka langsung berdiri. Aku tidak pernah melihat seorang pun selainnya yang keadaan lahirnya selaras dengan keadaan rohaninya dan keadaan rohaninya selaras dengan keadaan lahirnya. Suatu hari Amr bin Ubaid masuk ke dalam istana Khalifah Abu Ja'far al-Mansur untuk memenuhi undangannya sebelum menjadi khalifah. Abu Ja'far al-Mansur adalah sahabat dekatnya, keduanya mempunyai satu majelis untuk berdiskusi lalu Abu Ja'far al-Mansur duduk di dekatnya dan berkata kepadanya, berilah aku nasihat. Lalu ia memberikan nasihat yang dipinta oleh khalifah, di antara isi nasihatnya ia mengatakan, sesungguhnya kekuasaan yang kamu pegang sekarang ini tidak akan pernah kamu peroleh. Jika orang sebelummu tidak melepaskannya, maka hindarilah untuk menyibukkan malam hari dengan urusan siang hari. Ketika ia bangkit hendak berdiri untuk pulang, Khalifah berkata, kami menyediakan 10.000 dirham untuk Anda, ambillah. Ila menjawab, aku tidak membutuhkannya. Khalifah berkata, atas nama Allah, ambillah. Ia menjawab, atas nama Allah aku tidak mau menerimanya. Ketika itu hadir pula Mahdi bin Abu Ja'far seraya berkata, Amirul Mukminin bersumpah atas nama Allah dan engkau juga. Amr bin Ubaid berpaling kepadanya dan bertanya kepada Khalifah, siapakah pemuda ini? Khalifah menjawab, ia adalah calon pewaris mahkota, anak seorang Al-Mahdi. Amr bin Ubaid berkata demi Allah, kau telah berikan kepadanya bukan pakaian orang-orang yang saleh, kau namai dia dengan nama yang bukan haknya, kau serahkan.
kepadanya suatu urusan yang dapat disia-siakan dan membuatnya kewalahan. Kepada Al-Mahdi ia berkata, "Benar nak, jika ayahmu bersumpah, itu membuat aku merasa berdosa karena kifarat yang harus ditebusnya lebih besar lagi ketimbang pamanmu ini." Al-Mashhur berkata kepadanya, "Apakah ada yang diperlukan?" Ia menjawab, "Aku belum menemukannya sampai menjumpaimu sekalipun." Khalifah berkata, "Kalau begitu, jangan temui aku lagi." Kata Amr bin Ubaid, "Itulah sebenarnya keperluanku." Lalu ia pulang dan diantar oleh Al-Mansur dengan dendangan. Semua orang berjalan berbungkuk, mengharap yang diburunya tertangkap, kecuali Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Maran dimakamkan di Mekah pada tahun 144 Hijriah yang diantar Abu Ja'far Al-Mansur dengan dendangan puisinya. Semoga Tuhan memberkatimu selamanya penghuni kuburan Haran yang kulewati kuburan yang dihuni seorang mukmin Hanif. Jika zaman ini menjadikan orang saleh abadi maka hanya Abu Utsman, Amr bin Ubaid yang ada belum pernah seorang pun yang menyadarkan khalifah selainnya. Sepeninggal dua tokoh ini, baru Mu'tazilah menjadi sebuah sekte mazhab yang memiliki prinsip-prinsip dasar ajarannya yang tersusun secara hierarkis. Ditambah lagi Tuhan berkehendak untuk memberikan kepada golongan ini pada setiap zamannya sekelompok manusia yang terpelajar dan yang menguasai ilmu pengetahuan. Lewat merekalah faham-faham mazhab ini tersebar secara meluas, argumentasi-argumentasinya yang melampaui argumentasi pendapat lainnya dan mereka juga membuat jaringan relasi dengan pihak penguasa, yang dimanfaatkan mereka untuk memberikan kekuatan politik sehingga akhirnya rakyat menerima apa yang mereka jadikan sebagai pandangan keagamaan. Bashar ibnu Al-Muqtamar dan Abu Al-Huzail Muhammad ibnu Al-Huzail ibnu Abdullah ibnu Al-Mahul, yang masyhur dengan panggilan Al-Alaf, berguru kepada Umar ibnu Ubaid dan sahabat-sahabat dekatnya. Kepada Abu Al-Huzail bergurulah anak keponakan dari saudara perempuannya, Ibrahim ibnu Sayyar yang masyhur dengan panggilan An-Nitlam, Hisham ibnu Umar As-Syaibani yang akrab dipanggil Al-Fuati dan Abu Yusuf ibnu Yakub ibnu Abdullah As-Syaham Al-Bisri. Al-Nitlam mempunyai murid, di antaranya, Abu Utsman ibnu Bahar ibnu Mahbub, Al-Kinani, Al-Bisri yang terkenal dengan nama Al-Jahis dan Katli Abu Abdullah ibnu Far ibnu Jarir Al-Iyadi yang lebih dikenal dengan panggilan ibnu Abu Duat. Kepada Abu Yusuf bergurulah Muhammad ibnu Abdul Wahab ibnu Salam ibnu Khalid ibnu Humran ibnu Aban yang dikenal dengan julukan Al-Jubair. Kepada Jahis bergurulah Iyafar ibnu Mubasyar dan Iyafar ibnu Harb yang kemudian keduanya mempunyai murid yang bernama Muhammad ibnu Abdullah Al-Iskafi. Abu Ali Al-Jubai menyebarkan ajaran sekte ini lewat murid-muridnya, di antaranya, Abu Hashim Abdussalam ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahab Al-Jubai dan Abu Hasan Al-Asy'ari yang kemudian menjadi tokoh pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenai kisah diskusi dan debat antara Al-Jubai dengan Al-Asy'ari ini dianggap oleh para ulama sebagai keberakhiran bergurunya Al-Asy'ari kepada Al-Jubai. Di antara sekte yang muncul ke permukaan, Mu'tazilah lah yang paling banyak mendapat tekanan, akan tetapi mereka tertolong oleh tiga hal dalam menghadapi tekanan-tekanan ini. Ketiga penolong tersebut adalah: pertama, Tuhan menganugerahkan kepada setiap generasi penganutnya pemuka-pemuka yang pandai dan ahli debat. Wasil bin Atta sendiri adalah seorang yang cerdas dan jenius, penguasaannya akan kemampuan berdebat dan berdiskusi dan dia juga yang paling cepat mengungkapkan hafalan ayat-ayat Al-Quran baik makna lahirnya maupun melalui tawil-takwilnya selama mendukung pendapat-pendapat mazhabnya. Dalam posisi seperti ini, dia berada pada garda paling depan dalam memahami dan mengetahui arti perkataan-perkataan filosofis mazhab Syi'i dan apa yang dilontarkan oleh mazhab Khawarij, perbincangan mazhab Murji'ah Zindik dan naturalis dan penentang-penentang lainnya sekaligus dialah yang dapat mencounter pendapat-pendapat mereka. Adapun Abu Huzail Al-Alaf satu-satunya orang yang menguasai pemahaman arti kata dan mampu berbicara baik. Dialah yang dimaksud oleh Al-Mubarak ketika berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang fasih berkomunikasi melebihi kemampuan Abu Huzail dan Jahis, Abu Huzail. Sangat baik dan mahir berdiskusi. Kusaksikan hal itu dalam sebuah kuliahnya yang kala itu pembicaraannya diisi lebih dari 300 bait syair. Hidupnya dipenuhi dengan berdiskusi dan berdebat dengan penganut Zindik, Sofis, Majusi dan Paganis. Dikabarkan bahwa dia telah mengislamkan lebih dari 3.000 orang. Musuh-musuhnya berdiskusi dan berdebat dengannya dengan tidak terungguli, padahal ketika itu umurnya baru 15 tahun. Ibrahim bin Sayyar adalah guru Abu Utsman Al-Jahis, pemuka, tokoh sastrawan yang paling cemerlang. Dia merupakan salah satu bukti di antara bukti-bukti kekuasaan Tuhan dalam menyatukan hati, kesucian jiwa, keluasan menelaah dan kedalaman menyelami makna-makna yang dalam dan rumit lalu menyusunnya dalam ungkapan dan penjelasan yang prima dan hal-hal lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Kedua, adanya hubungan baik dengan pihak penguasa,
Kemampuan mereka dalam melobi dan menanamkan pengaruhnya terhadap penguasa, mampu menjaga rumah-rumah mereka dari tekanan pemerintah meminta pertolongan kekuatan negara dalam menyerang lawan-lawannya jika mereka mau. Amr ibnu Ubaid, salah satu tokoh mazhab ini, adalah penasihat dan teman dekat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Hanya saja Amr ibnu Ubaid menolak tawaran Khalifah, malah ia meminta Khalifah untuk tidak mengundangnya lagi. Walaupun demikian, ia dengan beraninya berbicara di hadapan Khalifah mengkritik apa yang telah ditetapkannya mengenai Wali al-Ahad. Andaikan bukan Amr ibnu Ubaid yang berbicara demikian, tentu Khalifah tidak akan membiarkannya begitu saja, akan tetapi terhadap yang satu ini, ia membiarkannya bahkan menghormatinya, sedangkan Abu Huzail adalah guru Khalifah al-Ma'mun. Mengenai orang ini, Abu Hanifah al-Dainuri berkata, Khalifah al-Ma'mun menyelenggarakan majelis untuk berdiskusi mengenai permasalahan keagamaan dan permasalahan-permasalahan lainnya dan yang menjadi guru pembimbingnya adalah Abu al-Huzail al-Alaf. Nitlam berhubungan erat dengan Muhammad ibnu Ali ibnu Sulaiman, salah seorang pejabat dinasti Abbasiyah dan dengan Ahmad ibnu Abu Dawud, seorang hakim agung Khalifah al-Mutasim dan dialah yang dituju oleh surat al-Ma'mun kepada saudaranya, al-Mutasim. Ketika berwasiat menjelang kematiannya, Abu Abdullah bin Abu Dawud tidak boleh Anda alpakan dalam setiap musyawarah urusan-urusan kamu karena di sanalah ia tempatnya yang sangat tepat. Ketiga, kerjasama yang baik antara pengikutnya, kuatnya tali persahabatan yang mereka bangun dan membangun hubungan persahabatannya di atas kasih sayang. Mengenai gambaran ini, telah banyak para sastrawan yang membuat permisalan untuknya. Abu Muhammad al-Alawi mengirim surat kepada Abu Bakar al-Khawarizmi yang di antara isinya dia berkata, sungguh kasih sayang mereka bagaikan kasih sayang orang Syi'i terhadap Alira. Akibat dari kesemuanya itu adalah terjalinnya hubungan yang erat antara pengikut mazhab Mu'tazilah dengan Khalifah al-Ma'mun di setiap dakra kekuasaannya dan setiap orang pada zaman kekuasaan Khalifah ini menganut faham bahwa Al-Quran itu diciptakan makhluk. Untuk menyebarkan faham ini, Khalifah mengirim surat edaran kepada setiap penguasa daerah untuk menyebarkannya sehingga menjadi faham resmi bagi rakyat. Surat edaran yang dikirimkan ke Mesir sampai pada bulan Jumat Al-Tsani tahun 218 Hijriah menanggapi surat ini, penguasa Mesir melakukan nihna inkuisi pengadilan faham yang dianut seseorang sehingga mengakui faham kemakhlukan Al-Quran yang dimulai dari hakim, para saksi dan para ahli hadits. Malapetaka ini terus berlanjut pada masa kekuasaan Al-Ma'mun dan Khalifah sesudahnya sampai tidak ada yang terlewatkan untuk diadili, nihnah, mulai dari ahli fikih, ahli hadits, muazin sampai seluruh tenaga pengajar sehingga masyarakat banyak yang melarikan diri dan penjara penuh dengan orang-orang yang menolak seruan pemerintah. Ketika itu juga Ibnu Abu al-Laits diperintahkan untuk mengirim surat ke setiap masjid kalimat Ya ilah Allah Rab Al-Quran Al-Makhluk tidak ada Tuhan selain Allah Rab Al-Quran yang diciptakan, dan ia menulis surat ke masjid-masjid Fustat, Mesir. Pada zaman ini pula para fuqaha penganut mazhab Syafi'i dan Maliki dilarang untuk memasuki masjid. Sebelum terjadinya malapetakain, semua hidup Wasil ibnu Atta. Ia sukses dalam meraih tokoh yang menjadi pengikutnya lalu mereka dikirim menjadi dai ke setiap daerah dan negara untuk menyebarkan faham itizalinya kepada masyarakat. Abdullah ibnu Al-Harits dikirim ke wilayah barat, Haf ibnu Salim ke Khurasan dan Tarmus, juga diutus untuk berdebat dengan Jaham ibnu Safwan sampai akhirnya Jaham kalah olehnya. Al-Qasim ke daerah Yaman, Ayub ke daerah semenanjung Arab, Hasan ibnu Dawan ke Kufah dan mengutus Utsman at-Tawil ke Armenia. Seluruh dai ini sangat bertanggung jawab terhadap keberhasilan misinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, mereka banyak mendapatkan serangan yang sengit, terutama dari para ulama setempat sehingga misi mereka hampir tidak berhasil dan barulah mereka mendapat banyak pengikut setelah memasuki masa inkuisi, dukungan yang diinstruksikan Khalifah al-Ma'mun. Pada zaman inilah kekuatan mereka semakin kokoh, kekuasaan mereka semakin meluas sampai Yakut berkata, pengikut Wasil sangat banyak. Jumlah mereka hampir mencapai 30.000 dalam setiap halakahnya. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Al-Safadi seraya berkata, barang siapa yang menelusuri rangkaian pengikutnya lewat jalur Abdul Jabbar, maka ia akan mengetahui sejumlah pengikutnya yang sangat banyak. 7. Adalah Mu'tazilah yang pertama kali menyandarkan kekuatan mazhabnya kepada filsafat Yunani. Dengan filsafat mereka memperkuat argumentasinya, cukup banyak perkataan. Perkataan Al-Nitlam, Abu Huzail, Jahiz dan selainnya mengutip ungkapan-ungkapan filosof Yunani, sedangkan tokoh yang lainnya menjadikannya sebagai metode dalam dialog dan memberikan penilaian. Merekalah yang pertama kali memperkenalkan, berinteraksi dan menjadikannya sebagai metode ilmu dan dialog mereka dengan rivalnya. Mereka menuduh para teolog, khususnya yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersikap tasyub, fanatik, taklid dan memusuhi,
pintu kebimbangan menanti para teolog ini dan pintu keyakinan telah tertutup dari mereka dan bukanlah merupakan takdir Allah terlahirnya seorang tokoh dalam agama ini yang terpercaya baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai, yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, sahabat-sahabatnya yang suci dan baik terhadap hal yang menjadi pegangan para pendahulu yang saleh salaf as-soleh seperti tokoh-tokoh ahli hadits. Seseorang yang kemudian menguasai ilmu debat dan diskusi, memahami penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama Islam, mampu melepaskan diri dari cengkeraman dan kungkungan orang-orang yang berada dalam jalur yang batil serta mampu keluar dari tipu daya mereka. Itulah dia Abu Hasan Asy'ari yang mereka maksud. Al-Asy'ari tampil di depan publik seraya memproklamirkan teologi yang ia anut dengan pidatonya, sandaran otoritas pendapat kami dan keyakinan keagamaan yang kami anut adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atsar sahabat, perkataan tabi'in, para pembela hadits dan terhadap apa yang dikatakan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, semoga Allah mencerahkan wajahnya, mengangkat derajatnya dan melipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang menyalahi perkataannya, maka ia berarti jauh dari agama yang benar karena ia adalah seorang imam yang paripurna. Lewatnya lah Allah menampakkan kebenaran di atas kebatilan. Penegasan lebih lanjut mengenai masalah yang sama dapat kita temukan dalam buku karyanya, Makalat Al-Islamiyin, yaitu buku yang ada di tangan pembaca. Setelah ia membahas tentang ahli sunnah dan hadits, ia menulis, dengan ilmu dari yang telah disebutkan itulah kami berkata dan bermazhab. Tak ada yang memberikan pertolongan kecuali Allah. Cukuplah ia sebaik-baik penghisap dan sebaik-baik wakil kami, kepadanya kami memohon pertolongan, bertawakal dan kembali. Sebenarnya, ahlu hadits, mula-mulanya tidak mengakui dan menerima usaha Asy'ari untuk memadukan mazhab Ahlus Sunnah dengan mazhab rasionalis baik karena dengan alasan prasangka, prejudis, bahwa sisa-sisa faham I'tizali belum sirna dalam jiwa Asy'ari maupun dengan alasan penolakan mereka terhadap metode berpikir kalami, yang pada gilirannya melahirkan keengganan mereka untuk menggunakan idiom-idiom dan jargon-jargon yang digunakan oleh para teolog mutakalimin. Bukti penolakan ahlul hadits terhadap ini dapat kita temukan dalam tulisan Ibnu Al-Jauzi. Asy'ari itu hidup dalam faham Mu'tazilah dalam rentang waktu yang cukup panjang, lalu ia menawarkan faham baru terhadap masyarakat. Akan tetapi, pada kurun berikutnya, banyak juga yang menerima faham Asy'ari ini dan mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan olehnya berdasarkan motif yang baik. Hal itu dapat kita buktikan dari komentar Ibnu Taimiyah dalam buku Muwafaqat Sahih Al-Manqul li As-Sari Al-Maqul. Ia berkata, ketika Al-Asy'ari konversi dari mazhab Mu'tazilah, ia menempuh cara Ibnu Kulab, membela sunnah dan hadits dan menyadarkan pendapat-pendapatnya kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal sebagaimana dikemukakannya sendiri dalam seluruh buku karangannya. Seperti dalam Al-Ibanah, Al-Mujaz, Al-Makalat, dan lain-lain, ia bergaul dengan para pembela sunnah dan hadits sebagaimana halnya ia bergaul dengan para teolog mutakaulimun seperti dengan Ibnu Aqil seorang ulama mutakhir penganut mazhab Hanbali. Akan tetapi Asy'ari dan imam-imam sahabatnya mengikut mazhab Hanbali lewat imam-imam ahli sunnah dan hadits, seperti dari Ibnu Aqil dan murid-muridnya, di antaranya, Abu Al-Faraj Al-Jauzi. Sedangkan para pendahulu pengikut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Bakar Abdul Aziz dan Abu Hasan At-Taimi, dalam karya-karyanya, mereka secara keseluruhannya mengungkapkan dalil-dalil hanya yang bersesuaian dengan sunnah, dan mereka menganggap apa yang dikatakan oleh Asy'ari merupakan penentangan seorang I'tizali. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan sebab-sebab berpalingnya sebagian ahli hadits dari faham Al-Asy'ari. Tentang hal itu ia mengatakan, adapun dalam hal masalah khiyariyah, kebebasan memilih free will, maka Ibnu Kulab dan Asy'ari serta orang-orang yang sependapat dengannya, menafikannya dan ia juga membangun pendapat yang berbeda dalam menyikapi masalah Al-Quran. Oleh sebab itulah mereka menjadi bahan perbincangan masyarakat karena bertentangan dengan apa yang mereka dapatkan dalam buku-buku yang mereka pelajari dari tulisan-tulisan ulama pendahulunya. Tidak hanya sampai di situ, Al-Asy'ari juga dituduh melakukan bid'ah dan masih adanya sisa-sisa kemutazilahannya dan pendapat ini sangat tersebar luas di antara pengikut-pengikut mazhab Hanbali sebagaimana dalam mazhab-mazhab lainnya. Jika demikian duduk persoalannya, maka perbedaan antara Asy'ari dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai mazhab anutannya, sebenarnya bukan hanya dilakukan olehnya saja, melainkan hampir keseluruhan pengikut imam ini mempunyai perbedaan pendapat dengan tokoh pendiri mazhabnya, di antaranya Katli Abu Yahya dan pengikut-pengikutnya, Ibnu Aqil, Abu Hasan Az-Zaguni dan yang lainnya. Oleh karena itu perbedaan pendapat antara Asy'ari bukanlah merupakan bid'ah dan bukan pula karena masih adanya sisa-sisa pengaruh I'tizali dalam dirinya. Hal itu semata-mata terdorong oleh kecintaannya yang tulus dan jujur untuk memadukan antara penganut rasionalis dan penganut sunnah. Inilah apa yang menjadi anggapan kita sebelumnya dan juga orang-orang sebelum kita bahwa setelah terjadinya malapetaka besar yang menimpa umat Islam, dalam suasana yang tenang mereka dapat mempelajari setiap perbedaan yang terjadi pada mereka,
Akan tetapi malangnya sejarah tidak mengisahkan harapan ini ketika mazhab Asy'ari muncul dan juga sesudahnya karena hampir mazhab ini tidak pernah menyebarkan pendapat-pendapatnya karena banyaknya penindasan dan represi yang dialaminya. Pengikut mazhab Hanbali membuat peraturan untuk melarang Khatib al-Baghdadi W. 463 Hijriah untuk masuk Masjid Jami Baghdad hanya karena satwa pengikut mazhab Asy'ari, dan yang dialami oleh gelombang tokoh terkemuka pada zaman tersebut adalah penindasan dan pencercaan. Seorang pejabat pemerintahan mendatangi seorang tokoh Asy'ariyah, yaitu Al-Qushayri W. 514 Hijriah, yang akhirnya menyebabkan pertarungan fisik di jalanan dan memaksa Al-Qushayri untuk meninggalkan Baghdad. Peristiwa inilah yang dijadikan seorang sejarawan Muslim, Ibnu Asakir, sebagai permulaan sejarah perpecahan yang terjadi antara pengikut Asy'ariyah dengan pengikut Hanabalah. Kejadian lainnya, seorang pemimpin tertinggi mazhab Hanbali, pada akhir abad keempat Hijriah, mencerca Abu Hasan al-Asy'ari dan menjauhkan diri dari pengikut-pengikutnya. Di sisi lain, pengikut mazhab Karamiyah menteror pengikut Asy'ariyah dan menyerangnya dengan sengit. Mereka juga melaporkan dan mengadukan permasalahan ini kepada Raja Mahmud bin Sabaktakin dengan tuduhan bahwa pengikut Asy'ariyah meyakini Nabi Muhammad SAW bukan Nabi untuk hari ini dan risalahnya tidak berlaku lagi setelah kematiannya, padahal, semua ini sama sekali bukanlah merupakan keyakinan Asy'ariyah. 7. Apapun yang terjadi terhadap mazhab Asy'ariyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendakinya untuk tersebarkan di antara umat walaupun dengan penyebaran yang sangat lambat. Di timur, penyebaran mazhab ini dilakukan oleh mazhab Abu Mansur al-Maturidi yang faham teologinya banyak kesamaan dengan mazhab Asy'ariyah pada awal abad ke-5 Hijriah. Pemerintah mempunyai kebijaksanaan resmi yang baru untuk menyelesaikan masalah pertentangan sekatarianisme. Pada tahun 408 Hijriah 1017 Khalifah Al-Qadir menerbitkan sebuah buku yang menentang Mu'tazilah, juga berisi tentang pelarangan memperbincangkan, mempelajari dan mendiskusikan mazhab ini dan aliran-aliran teologi sesat lainnya. Ia juga memperingatkan masyarakat jika menentang dan menyalah perintahnya dengan siksaan dan hukuman. Kebijaksanaan yang diambil oleh Khalifah Al-Qadir ini, juga dilakukan oleh Sultan Mahmud di Ghaznah. Tidak hanya itu, ia pun tidak segan-segan memerangi, membuang dan memenjarakan orang yang tidak mematuhi perintahnya dan disuruh untuk dikecam di atas mimbar. Di Baghdad, pada tahun 433 Hijriah 1041 terbit sebuah buku yang berjudul Al-I'tiqad Al-Qadiri yang dibaca di parlemen dan dewan, diberi komentar oleh para ulama dan dipromosikan bahwa isinya adalah keyakinan seluruh masyarakat muslim, maka barang siapa menyalahinya, ia dihukumi fasik dan kafir. Dan bisa jadi ini semua merupakan akhir dari semua yang belum dipahami, dan tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Qadir ini merupakan akhir penyelesaian tindakan Al-Ma'mun sebelumnya. Dalam surat edaran resmi dikemukakan, Allah adalah yang berkuasa dengan kekuasaannya, yang maha mengetahui dengan ilmu azali dan bukan kasabi, mengetahui dengan pendengarannya dan melihat dengan penglihatannya, sifatnya dapat diketahui dari dirinya, tak seorang pun dari makhluknya yang mengetahui keadaan hakikat, ia zat yang berbicara dengan kalamnya, bukan dengan alat yang tercipta sebagaimana yang terjadi pada makhluknya, ia tidak disifati kecuali dengan apa yang ia berikan bagi dirinya atau yang diberikan oleh dirinya atau oleh nabinya adalah sifat hakiki, bukan majazi. Kalam Allah bukanlah makhluk tercipta, ia berbicara dengan kalamnya, mewahyukannya kepada Rasulnya dengan perantaraan Jibril AS sesuai yang ia terima darinya. Muhammad SAW membacakannya kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya menyampaikan semua itu kepada umat, walaupun ada peran serta bacaan makhluk, akan tetapi tidak menjadikan kalamnya makhluk, karena apa yang dibaca oleh makhluk itu pada esensinya merupakan kalamnya yang bukan makhluk dan hal apapun, baik dibaca, dihafal, ditulis dan atau didengar. Barang siapa yang mengatakan bahwa kalamnya adalah makhluk, dengan alasan apapun, maka ia kafir dan darahnya menjadi halal jika tidak mau bertobat. EX. Efek dari skisme dan ikhtilaf yang telah kita sebutkan terdahulu ketika diperinci, dipertimbangkan, pengembalian masalah kepada pokok permasalahannya dan menjelaskan terjadinya pengkotakan masyarakat, adalah terpecahnya masyarakat menjadi berbagai aliran teologis. Jika kita telusuri periode ini, maka akan kita temukan karya-karya mereka dalam 3 corak. Pertama, mengungkapkan satu aliran teologi yang bertentangan dengan mazhab anutan pengarangnya, mengunggulkan pendapat kelompoknya dan melemahkan pendapat lainnya, serta mereka menggunakan dalil akli, nakli atau keduanya sekaligus untuk dapat melemahkan lawannya. Sejarah telah banyak mencatat bagi kita buku-buku jenis ini. Untuk melihat secara terinci, Anda dapat merujuk pada karya Ibnu An-Nadim Al-Firis, tentang biografi para teolog yang termasuk tipe ini sekaligus karya-karya mereka yang berisi bantahan terhadap orang yang berbeda faham dengannya. Kedua, mengungkapkan seluruh aliran yang lahir dalam agama Islam dengan disertai penyebutan tokoh-tokoh terkemuka setiap alirannya dan penjelasan mengenai ciri khas yang membedakan sesuatu aliran dari yang lainnya.
Serta tidak terlewatkan pula mengungkapkan perpecahan internal dalam suatu aliran. Sejarah telah memelihara baik buku-buku karangan dalam jenis ini, dan kita akan membahasnya nanti, insya Allah. Ketiga, mengungkapkan aliran-aliran di luar agama Islam, seperti aliran dalam filsafat Yunani, Hindu, penyembah berhala paganisme, dan lain-lain. Akan tetapi kadangkala juga seorang pengarang menulis dengan menggabungkan tipe kedua dan ketiga dalam sebuah tulisannya. Adapun buku dalam jenis kedua, buku yang ada di hadapan pembaca kali ini, Makalat al-Islamiyin wa al-Ikhtilaf al-Musyalin karya Abu Hasan al-Asy'ari w. 330 Hijriyah, seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, buku catatan perjalanan seorang sejarawan Islam, Abu Al-Hasan bin Al-Husain Ali Al-Masuti w. 347 Hijriyah, yang ia beri judul Murujat Zahab wa Ma'adin al-Jauhar. Dalam buku ini, pengarangnya berulang kali mencertiakan Asy'ari ini dan kadang-kadang mengutipnya walaupun secara sekilas, dan contoh terakhir tipe ini adalah buku Al-Farq Bain Al-Firaq karya Abu Mansur Abdul Qahir Ibnu Tahir Al-Baghdadi w. 429 Hijriyah. Kita juga telah mendengar bahwa jenis buku tipe ketiga dapat disebutkan Magalat Ghair al-Islamiyin karya Al-Asy'ari juga. Syekh Islam, pemimpin tertinggi Islam Ibnu Taimiyah, menyinggung adanya kitab ini dalam bukunya Muwafaqat Sari Al-Manqul li Sahih Al-Maqul ketika membahas tentang persoalan skisme dan pengkotak-kotakan menjadi beberapa sekte, dan sebenarnya mereka yang paling banyak perpecahan di antara mazhab dalam Islam, Yahudi dan Nasrani. Ia menulis, hal ini didukung dengan fakta yang diungkapkan oleh para pemikir sekte dalam aliran matematika dan fisika sebagaimana banyak dikutip oleh Al-Asy'ari dalam bukunya Magalat Ghair al-Islamiyin. Kita juga dapat menyebut buku lainnya, yakni Tahqiq Malilhin min Makulil, Makbulat fi al-Aql al-Marzulat karya Abu Raihan al-Biruni w. 440 Hijriyah. Adapun orang yang menggabungkan tipe kedua dan ketiga dalam sebuah buku, juga dapat dicontohkan dengan karya Al-Asi, Ari juga yang dinamainya Jumal al-Makalat, kemudian karya Al-Masuti w. 347 Hijriyah. Ia menulis buku lainnya yang isinya banyak juga dikemukakan dalam Muruj az-Zahab, yang dimaksud adalah Al-Madgalat fi Usyul ad-Diyanat, Al-Baghdadi w. 429 Hijriyah. Menulis buku Al-Milal wa Al-Nihal, Al-Hafiz Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm ad-Dahiri w. 456 Hijriyah. Menulis buku Al-Fisal fi Al-Milal wa An-Nihal, Abu Al-Fatah Muhammad bin Abdul Karim As-Syihristani w. 548 Hijriyah. Pengarang buku Al-Milal wa An-Nihal dan juga pengarang buku-buku dalam bidang teologi, dan yang paling masyhur di bidang ini adalah buku Nihayah Al-Aqdam fi Ilmi Al-Kalam. X. Tidak dapat kita ragukan bahwa buku Magalat al-Islamiyin wa al-Ikhtilaf al-Musyalin yang kita terjemahkan menjadi prinsip-prinsip dasar aliran teologi Islam ini merupakan salah satu karya tokoh pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Buku ini merupakan salah satu dari 3 buku lainnya dalam tema Al-Makalat. Buku lainnya adalah Magalat Ghair al-Islamiyin sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, dan yang ketiganya adalah Jumal al-Maqalat yang di dalamnya membahas tentang aliran-aliran sempalan dan seluruh pendapat penganut ajaran Tauhid sebagaimana diisyaratkan dalam pembahasan terdahulu. Sudah menjadi niat dari semula untuk kami nukilkan di sini apa yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah berkenaan dengan buku ini dalam 2 bukunya, Minhaj al-Sunnah al-Muhammadiyah dan Muwafaqat as-Sari al-Manqul li Sari al-Maqul, dan apa yang dikutip oleh muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam beberapa buku karyanya, Hadi al-Alwah, Ijtima, Al-Juyus al-Islamiyah, Al-Ghazwi al-Mu'talah wa al-Jahamiyah, dan buku Ar-Ruh serta kutipan yang dilakukan oleh selain kedua tokoh ini. Selanjutnya menunjukkan letak kutipan tersebut dalam buku Asy'ari ini, dengan harapan dapat dijadikan sebagai bukti dan argumentasi kelayakan buku ini sebagai tulisan Asy'ari. Akan tetapi niat tersebut kami hindari karena dengan pertimbangan untuk menghindari bertele-tele dalam membahas masalah ini. Cukuplah sebagai penggantinya dengan menyebutkan bahwa Abu Hasan al-Asy'ari sendiri telah menyebutkan nama-nama buku karangannya sampai tahun 320. Sebagaimana dikutip oleh seorang sejarawan Islam, Al-Hafiz Abu Qasim, Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah Allah, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu As-Sakir w. 571 Hijriyah, yang merupakan bukti terbaik dan berharga ketimbang bukti-bukti lainnya. Aku telah menulis sebuah kitab tentang aliran-aliran teologi Islam yang mengungkap skisme dan aliran-alirannya. Aku juga telah menulis sebuah buku yang berkenaan dengan aliran sempalan dan pendapat-pendapat penganut ajaran Tauhid yang aku namakan Jumal al-Makalat. Inilah sebabnya mengapa kita mengharapkan dengan diterbitkannya buku ini dapat diterima di sisi para pecinta dan penggali ilmu, memenuhi kebutuhan umat dalam mewarisi atsar, dan menjadi motivasi mengambil kebaikan-kebaikan dan pelajaran darinya. Akhirnya, puji bagi Allah, penolong yang selalu mengabulkan harapan.
Tidak ada penclong selainnya dan tidak ada tempat menggantungkan harapan selain kepadanya. Pentahkik Muhammad Muhyi ad-Din Abdul Hamid.